Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fendi dengan NPM 2340302006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mensimulasikan pemodelan sistem kendali posisi motor DC menggunakan model yang diambil dari salah satu jurnal sebagai referensi utama dalam tugas ini. Nah, untuk jurnal yang kami ambil ialah untuk judulnya yaitu kendali posisi motor DC dengan menggunakan kendali PID karya Imratul Hudati, Alif Purnomo Aji, dan Salimah Nur Rahmah dari Universitas Gadjah Mada. Nah, mengapa kami mengambil model ini? Ini karena jurnal ini menyajikan proses penurunan model matematis motor DC secara jelas dan juga lengkap. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan tugas, yaitu mencari dan memahami line model dari suatu sistem untuk kemudian kita gunakan dalam simulasi pengaturan. Nah, dalam jurnal tersebut juga terdapat transfer function. Nah, untuk transfer functionnya yaitu yang ini. Nah, yang dimana di sini kalau kita lihat di sini terdapat theta S per PS sama dengan K, yang dimana K ini adalah konstanta motor, dan di sini S ini biasanya disebut sebagai Laplace. Nah, kemudian di sini ada J, yang dimana J ini adalah momen inersia rotor. Kemudian di sini ada B, yaitu koefisien redaman, serta L yaitu induktansi armatur, plus R, yang mana R ini adalah resistansi armatur, dan juga K yang sama seperti yang tadi yaitu konstanta motor. Nah, transfer function ini menggambarkan hubungan antara tegangan dan juga posisi sudut, yang dimana posisi sudut ini sebagai output dan tegangan ini ialah sebagai inputnya. Dengan menggunakan model ini, kita juga dapat membangun sistem pemodelan motor DC yang dapat kita simulasikan nanti di MATLAB Simulink, serta kita juga dapat melakukan analisis terhadap respon dinamis sistemnya. Nah, ada juga alasan lain mengapa kami mengambil jurnal ini, yang mana jurnal ini juga menyusun model berdasarkan prinsip-prinsip dasar kelistrikan dan juga hubungan elektromekanis ini, serta jurnal ini juga sangat sesuai untuk dijadikan acuan dalam mencari dan menggunakan plan model pada tugas ini, yang kemudian akan digunakan dalam simulasi pengendalian menggunakan MATLAB di Simulink. Nah, selanjutnya mungkin kita nanti akan menurunkan rumus ini dan memasukkan parameter yang ada. Nah, parameter ini kita akan masukkan ke rumusnya. Untuk perhitungannya, mari saja kita mulai. Baiklah, di sini kita akan mencoba menyederhanakan fungsi alih ini untuk kita masukkan nanti di Simulink, yang dimana kita akan menggunakan nilai parameter yang kita dapatkan dari jurnal, kemudian kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus fungsi alih. Nah, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Itu yang pertama, kita substitusikan terlebih dahulu. Cara kita memasukkan nilai di parameter ke rumusnya, Vs dan theta S. Nah, K kita masukkan dari nilai K yang ada di parameternya, yaitu K. Itu di K ini adalah 0,01 per, dan untuk K ini ialah konstanta motor. Dan kita lanjut ke JS. Nah, JS ini ialah momen inersia rotor, yang dimana nilainya itu ialah 0,01. Kita tambah dengan B, yaitu koefisien redaman, dengan nilainya ialah 0,1.
Di sini LS, yang dimana L itu ialah induktansi armatur dengan nilainya yaitu 4,05 Henry. Sini kita beri S agar tidak bingung dalam perhitungannya. Kemudian kita masukkan R. Nah, R ini ialah resistansi armatur dengan nilainya ialah 8,1. Kemudian ditambah dengan nilai K. Nah, K pangkat 2 yaitu 0,01 pangkat 2. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung menggunakan perkalian dua polinomial dengan cara kita menghabiskan perkaliannya terlebih dahulu, yaitu 0,01 ini kita kalikan dengan 4,05. Selanjutnya 0,01 lagi kita kalikan dengan yang di sebelahnya, yaitu 8,1. Begitu juga di bagian kanan sini. Agar lebih mudah dalam melihat visualnya atau perhitungannya, kita hitung dia satu persatu. Nah, yang pertama sini kita hitung 0,01. Yes. Kita kalikan dengan 4,05 S. Maka di sini kalau kita hitung dia akan menghasilkan nilai yaitu 0,0405 S kuadrat. Selanjutnya yaitu 0,01 kita kalikan dengan 8,1. 0,01 dengan 8,1. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu sekitar 0,081 S. Ini di sini S. Nah, karena di bagian sini sudah habis, kita lanjut ke bagian kanan, yaitu 0,1 kita kalikan seperti yang tadi. Kita habiskan. Maka di sini 0,1 kita kalikan dengan 4,05 S. Maka dia akan mendapatkan nilai sekitar 0,405 S. Dan selanjutnya kita kalikan lagi dengan 8,1 ini. 0,1 kita kalikan dengan 8,1. Nah, untuk nilainya yang ini mungkin sekitar 0,81. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita gabungkan. Untuk penggabungannya yaitu dari atas ini 0,045 S kuadrat, kita tambah dengan ini yang memiliki S yaitu 0,081 tambah dengan 0,405 S plus 0,81. Nah, maka perhitungan ini bisa kita
Yang ini bisa kita jumlahkan. Maka di sini akan masuk 0,0405 S kuadrat ditambah dengan hasil dari sini yaitu sekitar 0,486. Nah, kemudian untuk 0,81 ini kita masukkan. Nah, karena K tadi ada dan kita belum masukkan, yang dimana nilai K ini ialah 0,01 kuadrat, atau kalau kita hitung dia ini bernilai 0,0001. Nah, kita akan memasukkan ini ke hitungan yang ada di sini. Maka dia akan 0,0001, dan untuk hasil akhirnya itu ialah 0,0405 S kuadrat ditambah dengan 0,486 S ditambah dengan nilai yang sudah kita masukkan tadi, yaitu hasilnya 0,8101. Nah, ini merupakan nilai DEN. Kemudian setelah itu kita bisa memasukkan ini ke dalam rumusnya. Nah, rumus kita tadi ialah theta S per Vs. Nah, rumus kita tadi ialah K. Nah, K ini ialah 0,01. Kita langsung saja masukkan 0,1 per nilai yang sudah kita hitung tadi. Maka di sini masuklah 0,0405 S kuadrat ditambah 0,486 S plus 0,8101. Nah, ini merupakan rumus transfer function yang akan kita gunakan dalam pemodelannya nanti. Nah, baiklah, di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan model yang telah kita bahas sebelumnya di MATLAB. Nah, kita akan mensimulasikan model ini di MATLAB, di mana ini adalah transfer function. Dan juga nanti kita akan menggunakan parameter yang ada di jurnal ini. Oke, langsung saja untuk pensimulasiannya kita masuk MATLAB. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat codingnya terlebih dahulu. Kita buat new script. Dan kita coba jalankan. Nah, di sini untuk transfer fungsinya di sini sudah muncul.
Nah, model inilah yang akan kita simulasikan nanti di Simulink. Dia sama seperti yang ada di PDF tadi. Nah, ini dia 0,01. Oke. Selanjutnya kita bisa membuka Simulink. Langsung ketikkan saya di sini Simulink. Nah, di sini untuk Simulinknya sudah terbuka. Kita langsung saja untuk masuk ke blank model. Nah, blank model ini kita akan membuat simulasi dari model transfer fungsi yang kita gunakan tadi. Untuk blok yang kita gunakan itu mungkin ada beberapa blok saja untuk di part 2 ini, karena kita tanpa kontrol PID, yang dimana komponennya itu juga pasti sedikit. Oke, langsung saja kita masuk ke library-nya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menggunakan blok konstan bisa. Masukkan di sini konstan. Nah, selanjutnya kita akan gunakan scope. Yang di sini nge-lag. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan transfer function-nya untuk kita isi dengan model sistem yang kita beri tadi. Nah, oke. Di sini kita bisa gunakan ini transfer function. Nah, ya, dan kita bisa menggunakan demux ini karena kita akan melihat perbandingan antara input dan juga output. Nah, untuk numeratoran bisa kita isi karena kita sudah memasukkan variabel 6 di MATLAB tadi. Nah, ini karena kita sudah memasukkan variabelnya, kita tinggal panggil saja di Simulinknya. Nah, kita tinggal panggil saja 6. Dan juga untuk denominatornya tinggal panggil den. Lalu kita apply. Kita coba lihat nilainya. Nah, di sini nilainya sudah sama ya, 0,01. Dan juga ini. Oke. Kita lanjut untuk menyambungkannya. Kita sambung. Nah. Selanjutnya ini untuk sebagai perbandingannya yaitu kita masukkan ke step input. Oh maaf, saya konstan. Kita gunakan blok konstan di sini. Kita bisa menyeting set pointnya ini di nilai 10 atau 1 juga sebenarnya bisa sih. Kita pakai 1 saja. Dan kita coba untuk menjalankannya. Nah, ini merupakan hasil grafik atau hasil respon sistem dari output model fungsi yang kita miliki tadi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk output yang dihasilkan
oleh rangkaian tanpa kontrol PID ini sangat jauh dari nilai set point yang kita miliki, dimana nilai set point kita ialah 1. Untuk lebih jelasnya berapa nilai yang ada di sini, kita bisa masuk ke MATLAB. Kita masuk MATLAB, kemudian di sini kita tambahkan step guess. Nah, yang mana step guess ini berfungsi untuk menambahkan plot atau grafik agar mudah kita analisa nantinya. Nah, seperti ini merupakan contoh grafik yang ada di MATLAB. Di sini kita bisa melihat secara detail untuk settling time, rise time, dan juga steady state-nya. Nah, kita bisa melihat berapa sih nilai-nilai yang ada, atau berapa nilai yang kita ingin lihat dari analisa respon transitnya. Nah, yang pertama ini ialah rest time. Nah, rest time ini ialah kecepatan respon sebuah sistem yang kita miliki, di mana ketika dia tanpa pengontrol PID, maka di sini rest time-nya itu sekitar 1,14 detik. Nah, respon ini juga bisa kita ubah ketika nantinya kita menambahkan kontrol PID. Jadi kita bisa mengubahnya. Selanjutnya di sini ada settling time. Settling time ini ialah waktu dia mencapai kestabilan atau titik yang stabil. Nah, untuk di sini sekitar 2 detik, 2,07 detik. Nah, kita juga bisa melihat berapa nilai yang kita dapatkan atau nilai outputnya dari rangkaian tanpa kontrol PID ini. Nah, kalau kita lihat steady state-nya di sini yaitu bernilai 0,0123. Nah, ini merupakan nilai yang sangat jauh dari nilai yang kita setting tadi, yaitu 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tanpa kontrol PID, model fungsi ini tidak dapat mencapai nilai set point, atau dia sangat sulit untuk naik ke titik set point yang kita tentukan. Oleh karena itu, nanti di video berikutnya kita akan mencoba menambahkan kontrol PID, di mana kontrol PID tersebut berfungsi agar nilai output dari rangkaian kita ini dia bisa kita setting ke angka 1 dengan stabil dan akurat. Nah, jadi kita bisa menyetingnya hingga ke nilai 1. Kalau tanpa kontrol PID itu merupakan hal yang sangat mustahil. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.